Ini semua perbuatan bid'ah dan gak ada manfaatnya. Air buat apa untuk si mayit? Apa dia mau minum? Untuk apa? Atau dia adzankan? Gak ada. Adzan untuk apa? Untuk sholat yang 5 waktu. Kok ini masuk ke liang kubur dia adzankan? Adzan waktu hidup aja gak ada yang datang ke masjid. Secara definisi cocok nggak kalau masuk liang luhat? Mau sholat apa? Ya, maka ini termasuk bidah. Perkara-perkara bidah. Ironisnya apa para jamaah? Jangan-jangan yang diazan ini tidak pernah nyentuh masjid. Kapan dia nyentuh masjid? Pas dia mati saja. Tidak, jika mengadani mayit ketika masuk liang lahat adalah sesat, dilarang syariat dan tidak sesuai tuntunan sunnah, sebagaimana yang dinyatakan dengan lantang oleh kaum Salafi Wahabi. Padahal kegiatan tersebut telah dilakukan oleh mayoritas umat Islam, khususnya Ahlu Sunnah wal Jamaah. Bahkan dalam pandangan madhab Syafi'iyah, hal itu diperbolehkan dan terdapat faidahnya, sebagaimana ini juga diungkapkan oleh Abu Yahya dalam salah satu kegiatan kajiannya. Ketika ada seorang yang meninggal, seringkali kita mendengar azan tatkala jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat. Beberapa kalangan menganggap itu perbuatan yang dilarang karena menganggap azan hanya untuk sholat saja. Namun bagaimana sebenarnya hukum mengadani jenazah di liang lahat? Syekh Ismail Utsman Zain Al-Yamani dalam kitab Qurratul Ain bi Fatawa Syekh Ismail Zain, beliau berfatwa bahwa hukum mengadani jenazah di liang lahat adalah boleh dan hal tersebut tidak apa-apa. Karena azan ketika menguburkan mayat atau meletakkan di liang lahat mempunyai faedah secara umum dan khusus. Faedah umumnya yaitu azan ini termasuk zikir, dan berzikir ketika memasukkan mayat ke kubur adalah hal yang terpuji. Adapun faedah khususnya yaitu bahwasanya azan dan iqamat mempunyai faedah untuk mengusir syaitan. Adapun menganalogikan keluarnya seseorang dari dunia dengan lahir ke dunia, banyak dari para ulama yang menyebutkan masalah ini, dan mereka mengkiaskan atau menganalogikan azan ini dengan azan di telinga bayi saat dilahirkan ke dunia. Oleh karenanya disunnahkan pula ketika dia keluar dari dunia, karena agar seseorang yang baru keluar dari perut ibunya menuju dunia diiringi dengan zikir, begitu pula baguslah kiranya seseorang yang keluar dari dunia menuju akhirat juga diiringi dengan zikir. Terkait hal ini, ahli fikih Ibnu Hajar Al-Haytami berkata dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, "Qad yusannul adhanu li ghairi sholati kama fi adhanil mauludi wal mahmumi wal masru'i wal ghadbani wa man sa'a khuluquhu min insan aw bahimatin wa inda muzdahamil jaishi wa indal hariki qila wa inda inzalil mayyiti li qabrihi qiyasan ala awwali khurujihi lid dunya lakin raddathu fi syarhil ubabi wa inda taghawwulil ghilani ay tamurrudil jinni li khabarin sahihin fihi wa huwa al-iqamatu khalfal musafiri." Terkadang azan disunnahkan untuk selain solat, seperti azan di telinga anak yang lahir, orang yang kesusahan, orang yang pingsan, orang yang marah, orang yang buruk etikanya baik manusia maupun hewan, ketika sedang berperang, ketika terjadi kebakaran. Dikatakan juga ketika menurunkan mayit ke dalam liang lahat, dikiaskan seperti saat pertama lahir ke dunia. Namun saya membantahnya di dalam kitab Syarah Al-Ubab. Juga disunnahkan saat kerasukan jin berdasarkan hadis sahih. Begitu pula azan dan iqamah saat melakukan perjalanan. Dalam kitab Al-Fatawa Al-Fiqhiyatul Kubra, Ibnu Hajar secara khusus menjelaskan, "Wasu'ila nafa'allahu bihi bima lafduhu ma hukmul adhani wal iqamati inda saddi fathil lahdi
Fa'ajaba biqaulihi huwa bid'atun wa man za'ama annahu sunnatun inda nuzulil qabri qiyasan ala nadbihima fil mauludi ilhaqan li khatimatil amri bibtidaihi falam yusib wa ayu jami'in bainal amrayni wa mujarradu anna dhaka fil ibtida'i wa hadha fil intihai la yaktadi luhuquhu bihi. Ibnu Hajar ditanya, apa hukum azan dan iqamat saat menutup pintu liang lahat? Ibnu Hajar menjawab, ini adalah bid'ah. Barang siapa yang mengira bahwa azan itu sunnah ketika turun ke liang lahat dengan dikiaskan pada anak yang lahir ke dunia dengan persamaan akhir hidup dengan permulaan hidup, maka tidak benar. Dan dari segi apa persamaan keduanya? Kalau hanya antara permulaan dan akhir hidup tidak dapat disamakan. Namun, yang menjadi catatan di sini tentunya dengan apa yang dimaksud bid'ah di sini bukanlah bid'ah yang sesat. Karena Ibnu Hajar ketika menyebut bid'ah umumnya menyebut dengan kata al-mazmumah atau al-munkaroh dan lain sebagainya dalam kitab yang sama. Beliau hanya sekedar menyebut bid'ah karena di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hal tersebut memang tidak diamalkan. Mengadani jenazah di liang lahat awal pertama kali dilakukan adalah di abad ke-11 Hijriah berdasarkan ijtihad seorang ahli hadis di Syam, Syria, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Al-Muhibbi, yaitu Muhammad bin Yusuf bin Ahmad bin Muhammad. Ia diberi gelar Syamsuddin Al-Hamawi, berasal dari Ad-Dimishqi, kelahiran Al-Midani Asy-Syafi'i. Ia seorang yang alim di Syam, ahli hadis di sana, pemuka ulama dan al-hafidh yang kokoh. Wallahu a'lam bis-shawab.